adik-adik, kembali lagi kita jumpa dalam IMPA secara online. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semua sehat-sehat kan ya? Sama nih seperti kita di sini ya, sehat-sehat semua Kak? Sehat. Iya. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab karena kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa menyiapkan alat tulis. Tema kita hari ini adalah patuhi dan lakukan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh. Mari kita bersatu untuk bersaat teduh bersama. Hai, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak-kakak. Nah, pada pagi hari ini untuk lagu pertama kita akan bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, ikutin gerakannya bersama kakak-kakak. Kak Abeb. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo, sebagai anak sekolah minggu, kita harus patuh sama orang tua ya. Seperti lagu ini, kita mau nyanyikan sama-sama. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Kita nyanyi bersama ya. Mari Kak Abed, musiknya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi sambil tepuk tangan ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali rasanya Kak Eva bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Untuk itu, ayo Alkitabnya dipersiapkan. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa, Kak Eva mau ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Kak Abed. Tanganku ada dua, jarinya lima-lima, kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Adik-adik, sudah siap Alkitab? Sebelum kita membaca firman Tuhan, lipat tangannya, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh berterima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, agar kami sukacita dalam membaca firman-Mu dan juga mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ajarilah kami juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, kitab Ibrani 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kakak ulangi ya. Ibrani 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kalau adik-adik sudah dapat ayat bacaannya, mari kita baca bersama-sama. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sekarang mau mendengarkan cerita tentang firman-Nya. Nah adik-adik, minggu ini kita akan diajarkan dan diingatkan kembali untuk patuhi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Untuk itu, sebelum Kak Eva melanjutkan ceritanya, Kak Eva mau ajak adik-adik semua di rumah masing-masing duduk yang rapi, yang manis, karena kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. "Apa itu, ayah?" Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. "Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah." Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku.
dan luar biasa. Anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? "Sudah, ayah." Apakah ada yang tumpah? "Oh, tidak, ayah." Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? "Wah, saya tidak tahu, karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini, dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan." Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? "Wah, saya tidak dengar, karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas." Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas dirimu. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? "Oh, sekarang saya mengerti, ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, ayah. Saya sangat sayang pada ayah." Nah adik-adik, kita sudah selesaikan menonton video yang tadi. Dari video tadi kita bisa melihat bahwa si anak ini sangat patuh ya oleh perintah dari bapaknya. Nah adik-adik, hal yang serupa juga dilakukan oleh Tuhan Yesus beribu tahun yang lalu loh. Tuhan Yesus itu suka dan senang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa di surga. Adik-adik pasti bertanya nih, emang apa sih yang diperintahkan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus pada saat itu? Tuhan Yesus itu diperintahkan untuk menyelamatkan kita manusia, Kak Eva, Kakak Layan, adik-adik di rumah, orang tua, dan semua orang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan cara disalibkan. Wah, Tuhan Yesus itu keren banget ya. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus ketika menjalankannya, Tuhan Yesus tidak pernah menggerutu. Tuhan Yesus tidak pernah melawan Allah Bapa di surga. Untuk itu, dengan cara yang sama, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita. Adik-adik semua di rumah bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus, bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dengan cara kita harus hidup saling mengasihi. Caranya gimana ya Kak Eva ya? Cara saling mengasihi itu bisa dimulai dalam kondisi yang COVID seperti ini. Kalau adik-adik sering rajin untuk memakai masker ketika keluar rumah dan rajin cuci tangan, itu juga merupakan contoh dari sikap saling mengasihi loh. Kenapa? Karena dengan adik-adik patuh menggunakan masker dan rajin cuci tangan, itu artinya adik-adik juga membantu supaya virus corona tidak menyebar ke orang-orang di sekitar adik-adik. Selain itu, hayo di rumah yang masih suka melawan orang tua atau yang suka nakal sama adiknya, sama kakaknya, atau semua anggota keluarga di rumah. Yuk kita sama-sama diingatkan untuk kita harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan saling mengasihi, tidak boleh melawan orang tua, sayang sama kakak adiknya, kalau lagi main gak boleh dipukul-pukul ya adik-adik kelas TK nih. Kemudian kita juga harus selalu senantiasa menyebarkan kasih kepada sesama. Karena apa? Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Sekian cerita kita di minggu ini. Kak Eva mau ingatkan kembali untuk jangan lupa tetap semangat dan tetap patuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kita di hari ini adalah adik-adik diminta untuk mempraktekkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa untuk videonya dikirimkan ke grup WhatsApp PLKPA dan orang tua. Selamat mengerjakan aktivitas. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita dan juga aktivitas. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Tuhan boleh menyertai kami di minggu ini. Kami boleh mengikuti ibadah dari awal. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus menuntun semua tim gugus COVID yang bekerja dan bertugas. Tuhan juga menuntun pemerintah dalam menjalankan semua peraturan demi kedamaian dan keamanan yang terjadi di negara kami. Segala upaya yang dilakukan untuk memberantas COVID-19, Tuhan juga turut campur dalam tim medis dan juga tim gugus yang lainnya. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Harapan Kasih. Tuhan boleh memberkati kami dalam pelayanan kami, Tuhan memberkati KMJ, dan juga memberkati Pelkat, terlebih Tuhan memberkati Pelkat PA dalam menjalankan program-program meskipun secara virtual, tapi biarlah program yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi adik-adik, dan juga Tuhan juga memberkati dalam program untuk tahap pembinaan dan kepengurusan kakak layan di minggu-minggu berikutnya. Kami juga menyerahkan adik-adik terkasih kami dalam pendidikan yang secara online, belajar dari rumah. Tuhan senantiasa memberkati adik-adik dalam tugas dan pelajaran mereka. Biarlah sukacita Tuhan berikan dalam hati mereka masing-masing, sehingga meskipun belajar dari rumah, mereka tetap dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan dari sekolah. Kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik dalam pekerjaan dan kesehatan mereka. Tuhan menjaga setiap keluarga adik-adik, orang tua dan seluruh keluarga agar senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat. Tuhan, kami berdoa untuk orang sakit dan juga janda duda serta anak-anak yatim piatu. Tuhan memelihara mereka sama seperti Tuhan juga memelihara kami. Inilah doa kami. Biarlah Tuhan boleh sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik,
ibadah kita di hari ini sudah boleh selesai. Minggu depan jangan lupa kita tetap kembali dalam IMPA secara online ya. Nah, adik-adik di rumah, selama pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan 3M. Ayo, pada tahu nggak 3M itu apa? Ayo Kak, 3M apa ya? Ya, adik-adik jangan lupa mencuci tangan, Memakai masker bila keluar rumah, Dan menjaga jarak kalau lagi di luar rumah. dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman. Selamat hari Minggu. Kenneth, kata kakak Novi kalau sayang mama gimana? Cium mama dulu. Cium mama dulu. Satu lagi, cium mama. Dadah semuanya. Kiss bye. Kiss bye. Kiss bye-nya sayang. Sayang sama papa. Selamat hari Minggu. Sayang terus memberkati. Selamat hari Minggu. Aku sayang bunda sama ayah. Tuhan Yesus memberkati. Aku sayang bunda. Makasih sudah bersama aku. Aku sayang mama papa. Teman-teman, namaku Mika. Mami Mika sayang Mami. Sampai jumpa. Dah. Sayang Mama. Halo teman-teman, nama aku Cleon. Aku sayang papa. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak ayah. Aku ingin menyayangi mamaku. Mas, sini mas. Aku sayang mama papa.